Saudara, saat ini ada begitu banyak orang yang dicekam oleh ketakutan. Ada orang yang takut dengan kehidupan saat ini. Di tengah situasi pandemi, di tengah situasi COVID-19 yang saat ini berdampak dalam seluruh aspek hidup manusia, mulai muncul orang-orang yang ketakutan, yang cemas, yang barangkali boleh dibilang wajar di tengah-tengah semua tantangan. Di sisi lain ada orang-orang yang takut dengan kematian. Setiap hari barangkali kita membaca berita orang-orang yang meninggal, entah karena COVID, entah karena penyakit yang diderita, entah karena usia. Dan kondisi pandemi saat ini menjadi sebuah situasi khusus yang seolah-olah mendekatkan kematian dengan kehidupan kita. Dan kita mulai berpikir, seandainya aku mati, apakah aku akan mengalami kehidupan yang kekal? Semua ketakutan ini bercampur aduk dalam hidup kita. Semua ketakutan ini saling menguatkan satu dengan yang lain sehingga hidup kita menjadi semakin terpuruk. Beberapa di antara kita mungkin telah mengalami stres, tertekan, depresi karena situasi yang saat ini kita hadapi. Di tengah situasi itu, apa yang kita sebagai orang percaya harus lakukan? Nah, pada zaman Tuhan Yesus, para murid sedang ada di dalam perjalanan, di dalam perahu. Dan ketika mereka ada di perahu itu, tiba-tiba ada angin badai yang menerpa perahu mereka. Ada angin badai yang menghantam perahu mereka. Karena hantaman angin badai itu, perahu ini pun nyaris terbalik, saudara. Tentu mereka semua takut dengan situasi yang ada. Mereka ada di antara air yang sanggup membunuh mereka, menenggelamkan mereka. Dan mereka ada di tengah-tengah badai yang sanggup menggulingkan perahu mereka. Pertahanan mereka untuk tidak tenggelam bisa digulingkan oleh badai itu. Dan di situasi yang dicekam oleh ketakutan itu, tiba-tiba Yesus muncul di depan mereka. Yesus muncul dan kemudian Yesus berkata kepada mereka dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, saudara, saat ini Tuhan menghampiri saudara yang dicekam oleh ketakutan. Tuhan mau berkata kepada saudara yang mungkin dicekam oleh kecemasan seperti yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Dan perkataan yang sama Tuhan sampaikan kepada saudara. Tenang, aku ini, jangan takut. Nah, saudara, maukah engkau percaya kepada Tuhan? Maukah engkau berserah kepada Tuhan? Tuhan berkata bahwa seseorang tidak akan bisa menambah sehasta satu langkah saja di dalam kehidupannya ketika kekhawatiran, ketakutan, kecemasan menguasai mereka. Seseorang tidak bisa melangkahkan kakinya ketika ketakutan, kekhawatiran, kecemasan membelenggu hidupnya. Untuk itu, dengarkanlah Tuhan Yesus berbicara kepadamu saat ini. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketika engkau mulai takut dengan apa yang akan engkau makan hari esok, dengarkanlah Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketika engkau takut dengan keluargamu ke depan akan seperti apa, dengarkanlah Tuhan berkata kepadamu saat ini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketika engkau mulai membayang-bayangkan kehancuran hidupmu, mungkin setahun ke depan, sekian bulan ke depan, Yesus berkata kepada engkau, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan Yesus tidak hanya hadir di tengah-tengah para murid yang dihantam oleh angin badai itu, tetapi Yesus meredakan karena Dia Allah yang berkuasa, dan para murid pun melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam semua
situasi yang mereka hadapi. Nah saudara, Tuhan Yesus berkata kepada para murid di ayat yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia yaitu Petrus dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Adakah engkau menjadi kurang percaya saat ini? Adakah engkau menjadi orang-orang yang mulai meragukan kasih dan kuasa Tuhan saat ini? Adakah engkau menjadi orang-orang yang mulai berpikir apakah benar Tuhan baik dalam kehidupanku di tengah-tengah situasi saat ini, dan engkau mulai bimbang untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan Tuhan juga menegurmu saat ini, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kebimbanganmu itulah yang membuat engkau tenggelam, karena waktu itu Petrus diminta Tuhan berjalan di atas air bersama dengan Tuhan Yesus, dan ketika Petrus bimbang dan tidak percaya karena angin yang mulai menerpa tubuhnya, dia mulai tenggelam. Ketidakpercayaan, kebimbangan Petrus membuatnya tenggelam. Tetapi mereka yang percaya kepada dia, mereka akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dan mungkin saudara saat ini juga menakutkan, memiliki rasa takut terhadap yang namanya kematian. Mungkin saudara saat ini juga merasa bimbang dan hampir tidak lagi mau percaya bahwa Tuhan sanggup menyelamatkanmu terhadap kematian. Tetapi Tuhan kembali bertanya kepada engkau, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Percayalah saudara bahwa Tuhan Yesus tidak hanya sanggup memelihara hidupmu di dunia saat ini, tetapi Tuhan Yesus juga sanggup memberikan keselamatan yang kekal kepada saudara. Memberikan keselamatan yang kekal kepada saudara yang mungkin sedang dicekam oleh ketakutan akan kematian. Sehingga bagi gereja Tuhan, bagi orang yang percaya, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, karena ia percaya bahwa Yesus sanggup menyelamatkan dia dari hukuman kekal. Yesus sanggup menyelamatkan dia dari kematian kekal. Ada beberapa orang yang mulai bertanya, Pak, tapi situasi saya seperti ini. Hidup saya penuh dengan dosa. Hidup saya penuh dengan berbagai macam pelanggaran terhadap hukum Allah. Saya mungkin telah melakukan berbagai kejahatan-kejahatan yang luar biasa di masa yang lalu. Apakah mungkin saya terampuni oleh Tuhan? Apakah mungkin saya bisa diterima oleh Tuhan? Apakah mungkin saya bisa diperbaharui oleh Tuhan? Di sini kita melihat seorang tokoh yang bernama Paulus, saudara. Paulus yang sebelumnya dia adalah pembunuh. Dia adalah orang yang suka mengeksekusi. Bukan hanya memukuli orang, membunuh setiap orang Kristen. Hingga sampai di titik tertentu dia mengalami kasih Tuhan dan Yesus menyelamatkannya. Nah saudara, apapun yang engkau hadapi saat ini, ketakutanmu terhadap kematian, ketakutanmu terhadap kehidupan di dunia ini, Tuhan Yesus sanggup menolongmu. Tuhan Yesus sanggup menolongmu. Anugerahnya di atas kayu salib sanggup menyelamatkan engkau dan mengampuni setiap dosamu. Dan percayalah bahwa di dalam Yesus engkau mengalami anugerah kemenangan di tengah dunia ini maupun kemenangan di masa setelah kematian. Nah sehingga seperti Petrus berseru kepada Tuhan Yesus di ayat yang ke-30, Tuhan tolonglah aku. Mari bersama-sama kita juga berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan tolonglah aku. Tuhan tolonglah aku. Seruan yang tidak hanya berharap. Seruan yang tidak hanya meminta. Seruan yang tidak hanya merindukan keselamatan dalam Tuhan Yesus. Tapi seruan yang menandakan perkataan iman bahwa aku percaya Engkau mampu menolongku Tuhan. Tuhan tolonglah aku. Seruan yang mendeklarasikan iman
akan kuasa dan kasih Tuhan yang sanggup menyelamatkan aku. Tuhan, tolonglah aku. Mari bersama-sama saudara kita berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku untuk bertahan di tengah-tengah tekanan yang saat ini aku hadapi. Tuhan, tolonglah aku untuk percaya dan terus bertahan kepada anugerah keselamatan yang Engkau berikan. Tolonglah aku agar aku diterima oleh Allah karena anugerah di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus. Mari saudara, saat ini apapun ketakutanmu, Tuhan Yesus sanggup menolongmu. Apapun kecemasanmu, Tuhan Yesus berkuasa memberikan engkau kekuatan dan kehidupan. Tidak hanya di dunia saat ini, tetapi di dalam kekekalan, di dalam kehidupan setelah kematian. Ada Yesus di sana yang akan menyelamatkan saudara dari penghukuman kekal kepada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita akan pujikan sebuah lagu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, oh, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut. Amin saudara. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, ku tidak bimbang. Oh, sebab Engkau Allahku, oh, Engkau meneguhkanku. Amin Tuhan. Oh, bahkan menolongku. Yes Lord. Kau batu karangku, oh, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, oh Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Oh, Yesus memberiku
percaya kemenangan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup menolongmu. Percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup menyelamatkanmu. Dengan kuasa kasih-Nya di atas kayu salib, dengan kuasa kasih-Nya yang tercurah, Dia sanggup menolong dan menyelamatkan seluruh hidupmu. Kehidupan saat ini, kehidupan yang akan datang. Yesus, aku percaya. Aku percaya. Mari bersama-sama kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Saya akan menyanyikan lagu ini untuk saudara, dan dengarlah lagu yang menyatakan penyertaan Tuhan ini. Kau boleh mendengarnya dengan iman, dan saya akan menyanyikannya untuk saudara. Yesus memegangmu, amin, dengan tangan kanannya. Yesus memberimu, Yesus memberimu kemenangan. Yesus memegangmu saudara. Yesus memegangmu dengan tangan kanannya. Yesus memberimu, amin saudara, kemenangan bagimu. Kemenangan, Yesus memberimu kemenangan. Yesus memberimu kemenangan. Terima dengan penuh iman dan percaya. Yesus memberimu kemenangan. Yesus memberimu kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Hari esok kami akan diwarnai dengan kemenangan. Kami percaya Tuhan. Hari esok kami akan diwarnai dengan sukacita. Kami percaya Tuhan. Hari esok kami akan diwarnai dengan sorak-sorai kemenangan. Karena Engkau yang memegang tangan kanan kami. Engkau yang memegang hidup kami dengan tangan kanan-Mu. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya. Mari bersama-sama saudara kita bawa segenap hidup kita kepada Tuhan. Apapun ketakutanmu saat ini, percayalah bahwa Yesus sanggup memberimu kemenangan. Apapun kegelisahanmu saat ini, Yesus sanggup memberimu kemenangan. Kemenangan bukan hanya di dunia ini, tapi kemenangan di dalam kekekalan. Bahwa oleh penebusan Tuhan Yesus, engkau dimenangkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan saya akan berdoa untuk saudara yang mungkin saat ini dicekam oleh kecemasan berbagai macam hal dalam hidupmu. Engkau dicekam oleh ketakutan akan hidupmu saat ini. Engkau dicekam oleh ketakutan dan didakwa oleh berbagai dosamu masa lalu yang terus menghantuimu. Mari bersama-sama angkat hatimu kepada Tuhan dan saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu pada saat ini Tuhan. Setiap mereka yang saat ini sedang mengalami ketakutan, dicekam oleh ketakutan, dicekam oleh kecemasan. Kecemasan akan hari esok, kekhawatiran akan hari esok. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, biarlah ketenangan ilahi, kekuatan ilahi, damai sejahtera daripada Allah di dalam nama Yesus memenuhi setiap hati dan pikiran mereka. Bahwa mereka ada di tangan Tuhan, mereka ada di dalam penyertaan Tuhan yang kuasa dan kasih-Nya tidak terbatas. Terima kasih ya Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Lihatlah kemenangan dalam Tuhan Yesus. Lihatlah kemenangan dalam Tuhan Yesus. Lihatlah hari esokmu dalam Tuhan Yesus. Ada kemenangan bagimu. Ada sorak-sorai yang akan kau lihat. Ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan. Haleluya. Hamba berdoa juga bagi setiap anak-anakmu ya Tuhan. Atau setiap orang yang saat ini mendengar, yang mungkin tanpa sengaja menyaksikan, yang kami tahu bahwa bukan tidak sengaja, tapi Tuhan yang mengatur sedemikian rupa. Yang saat ini mereka melihat tayangan ini, dan mereka mengalami tuduhan-tuduhan atas dosa-dosa mereka di masa lalu. Mereka masih dituduh oleh berbagai macam laporan-laporan jahat oleh si iblis di masa lalu. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, bila kuasa Roh Kudus menjamah setiap hati mereka, bila mereka boleh melihat kuasa keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh penebusan Tuhan Yesus, oleh salib Tuhan Yesus, engkau diampuni oleh Allah, engkau diampuni oleh Allah, engkau diterima oleh Allah, engkau diampuni oleh Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terimalah kehidupan yang baru yang dari Tuhan. Terimalah kemenangan yang dari Tuhan. Terimalah kuasa yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memegangku. Amin. Dengan penuh percaya. Dengan tangan kananmu Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Amin saudara, dengan penuh percaya, dengan penuh iman. Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Dengan penuh percaya Yesus memberiku. Amin saudara. Kemenangan Yesus memberi
Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi saya nyanyi buat saudara. Yesus memberimu, amin, kemenangan. Amin saudara. Terimalah kemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama angkat hatimu kepada Tuhan dan terimalah anugerah, kuasa, dan kemenangan dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak yang telah mengangkat hatinya kepada Engkau. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa kita, kasih sayang, kuasa kemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, hikmat dan sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai saudara, memberi saudara kemenangan dari dahulu, saat ini, sampai kekekalan. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Terimalah kemenangan, jangan takut, sebab Yesus memegang tanganmu. Amin. Tuhan memberkati.